Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama Anggi kan baca basmalah. Acara selanjutnya yaitu acara pembukaan yang akan disambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah. Pada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di hari akhirat nanti kita bisa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon maaf pertama. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sesuai dengan acara tema kita pada hari ini adalah sosialisasi aksi nyata dari calon guru penggerak kami yang sedang melaksanakan pendidikannya di guru penggerak. Alhamdulillah, kami guru-guru di sini sangat bersyukur karena ada salah satu dari guru kami yang lulus seleksi kemarin. Setelah mengikuti seleksi akhirnya bisa mengikuti pendidikan di guru penggerak. Sebagaimana kita ketahui bersama adalah guru olahraga kami Pak Samsul Bahri SPD, dan kami bangga dengan beliau. Kami tahu bagaimana rekam jejak prestasi dari guru olahraga kami. Jadi wajar dan kami tidak heran karena sudah pantas dia lulus di seleksi guru penggerak kemarin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami juga mohon maaf ya apabila sambutan dari sekolah kami memang masih sangat kurang, ya mohon dimaafkan. Kurang gula nih. Kurang gulanya. Ya. Insya Allah nanti ditambah ya supaya lebih manis. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan juga Bapak fasilitator yang ada di samping saya, Bapak Ketua KKGU yang sama-sama kita hormati pula. Ya, harapan kami nantinya setelah guru kami lulus di pendidikan guru penggerak ini, mudah-mudahan ya prestasi dari siswa kami di sini di sekolah ini akan semakin meningkat lagi, baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dan provinsi. Dan harapan kami juga semoga bisa siswa khususnya SDN 2 Sukarara nanti ada yang sampai di tingkat nasional. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi mungkin namanya, ataukah spirit, ataukah bagi guru olahraga kami supaya nanti bisa membawa khususnya siswa SDN 2 Sukarara di tingkat nasional. Dan kami, sekolah kami siap membiayainya walaupun sampai di tingkat nasional. Jika di tingkat kecamatan tidak sanggup membiayai, tapi selama ini kita tahu bahwa kecamatan selalu siap membiayai siswa-siswa kita yang berprestasi walaupun sampai tingkat nasional. Dan itu sangat kita bangga, kita apresiasi dengan KKGU di Kecamatan Sakra Barat ya. Dan juga kita tahu bahwa
yang paling berprestasi, yang paling kelihatan prestasinya selama ini adalah hanya di bidang olahraga, ya. Kami tidak merasa iri, tidak. Guru mata pelajaran, guru kelas tidak merasa iri. Justru kami merasa bangga karena KKGO benar-benar dia menampilkan bagaimana kreasi mereka, bagaimana sikap kerja mereka, sehingga mereka bisa menampilkan siswa kita di tingkat nasional. Ada kemarin ya Pak Guru yang sampai tingkat nasional. Alhamdulillah, sungguh membanggakan memang. Tidak sia-sia KKGO ini dibentuk, ya. Harapan kami juga semoga tidak hanya KKGO yang cukup membanggakan prestasinya, kami juga berharap semoga prestasi-prestasi dari segi yang lain juga bisa membanggakan sekolah kita, bisa membanggakan Kecamatan Sakra Barat, ya. Dan terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini di SDN 2 Sukarara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di sini untuk mendukung, ya, untuk mendukung kegiatan dari Bapak Guru calon guru penggerak kami dalam melaksanakan tugasnya di pendidikan guru penggerak. Ya, terima kasih banyak. Kehadiran Bapak ini Bu merupakan bentuk dukungan, ya, Bapak Guru yang sedang menjalankan pendidikan di guru penggerak. Mohon maaf atas segala silap kata yang saya sampaikan pada hari ini, dan terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu Guru. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendaftaran untuk angkatan 9 dan 10, dan sebentar lagi untuk proses angkatan 8. Okay. Semoga Bapak Ibu di sini bisa menjadi CGP, okay. Karena besar sekali manfaatnya yang kita peroleh, banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan di guru penggerak ini. Dan Tiang sendiri, sebelum kita lanjut ke sambutan berikutnya, yang adalah guru dari SMP 1 Keruak. Kebetulan Tiang satu kelompok dengan Pak Samsul. Ya, terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Bapak KKGO, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Kepala Sekolah di sini yang saya hormati, Bu Bapak calon guru penggerak yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Assalamualaikum. Berani meninggalkan sekolah menuju ke tempat ini untuk sama-sama kita mendengarkan atau menyimak yang namanya sosialisasi masalah guru penggerak. Saya juga belum tahu. Sekarang mungkin kita akan tahu semuanya. Mungkin yang sudah tahu ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan teman-teman mungkin sama seperti saya yang di sini. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu calon guru penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua KKGO, luar biasa semangatnya Bapak. Selanjutnya penantian acara ya kepada Pak Samsul Bani kami persilakan. Maaf. Dan yang saya hormati pula Bapak Ketua KKGO serta Bapak dan Ibu tamu undangan
baik forum KKGU atau komunitas praktisi lainnya seperti KKG, ada KKGU, ada K3S. Nah, di sini sebelum saya mulai ke sosialisasi, kita ini sama, materi kita sama, baik guru kelas, guru olahraga, dan semua komunitas lainnya yang ada di satuan pendidikan, bahwa materi kita sama, yaitu apa? Budaya positif. Nah, di sini apa? Sebelum saya mulai ke materi, ada beberapa poin yang saya akan jelaskan kepada Bapak atau Ibu. Ini terutama baik yang non sertifikasi. Tujuannya apa? Kalau ikut CGP ini, kalau selesai tanpa tes, cuma uji kom, tidak kita laksanakan pendidikan. Itu tujuan yang utama Bapak Ibu olahraga. Makanya kenapa saya undang Bapak Ibu guru supaya ikut hadir. Mari bersama-sama. Makanya kita ini berkolaborasi, artinya adalah berbagi. Saya dapat, teman-teman juga, saya harapkan ikut. Tidak perlu kita ikut tes. Kenapa? Kita langsung uji kom. Inilah harapan saya. Masih ada pengangkatan 11, 12, dan seterusnya sampai 15. Ini saya harapkan semangat kepada semua Bapak Guru olahraga. Baiklah, untuk menyingkat waktu, terima kasih. Saya sebagai CGP Angkatan 7 2022, di mana saya se-Indonesia lulus 17.000. Lombok Timur saya lulus 100. Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman sebagai guru olahraga, komunitas namanya, atau komunitas praktisi. Dan alhamdulillah harapan saya semoga bisa nanti ada yang adik-adik angkatan saya supaya ikut di CGP ini. Mudah-mudahan ya. Amin. Baiklah, silakan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan budaya-budaya positif yang harus kita laksanakan di satuan pendidikan. Karena kenapa? Karena kita adalah sama. Kita bisa terapkan bersama-sama. Makanya itu saya bisa memberikan aksi nyata sebagai tugas saya, sehingga untuk pengibasan kepada Bapak Ibu guru. Di sini saya akan menjelaskan budaya positif menghasilkan kolaborasi, disiplin berkarakter dalam setiap kegiatan di SDN 2 Sukarara. Seperti yang dijelaskan, sebelum budaya positif ini mempunyai latar belakang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah sering disalahartikan dalam bentuk paksaan, kekerasan, sehingga sekolah berusaha menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan berkembang bagi murid sesuai kodrat pada zamannya, sehingga terhindar dari segala bentuk norma yang tidak berlaku seperti pelecehan seksual, kekerasan, dan pemaksaan terhadap warga sekolah, khususnya peserta didik. Dalam satuan pendidikan di sekolah akan berusaha untuk menciptakan keharmonisan dan pembiasaan budaya positif. Peserta didik akan mengantisipasi serta menghindari suatu pelanggaran. Dengan mentaati peraturan yang berlaku, mereka telah membuat kesepakatan. Baik itu kesepakatan kelas, peserta didik berusaha melakukan perbaikan peraturan, ketaatan pada aturan yang mereka lakukan berasal dari kesadaran dan lubuk hati, sehingga terbentuk suatu karakter yang bersifat budaya positif. Dalam kegiatan lainnya, budaya positif dapat kita ambil dalam budaya sehari-hari yang menumbuhkan serta membangun kebiasaan budaya disiplin berkarakter mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Menciptakan suatu iklim, suatu pendidikan di lingkungan sekolah, baik komunitas praktisi, teman sejawat, mereka mampu membiasakan setiap lingkungan sekolah untuk melakukan pembiasaan yang positif, budaya yang mengakar, serta masuknya budaya asing dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, artinya terus-menerus, dan sadar oleh setiap warga sekolah. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadikan budaya di sekolah itu sendiri lebih terorganisir,
budaya yang ada di dalam kegiatan sekolah tersebut, baik dalam pembelajaran, co-kurikuler, dan berkembang di lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran, kegiatan-kegiatan positif lainnya, seperti lingkungan kolaborasi, komunitas praksi, teman sejawat, dan lain. Yang diharapkan budaya positif mengakar dalam diri setiap komunitas praktisi, yaitu pada murid. Maka adalah profil pelajar Pancasila akan terlaksana dengan baik. Dari latar belakang di atas, saya judul aksi nyata budaya positif dapat menghasilkan kolaborasi, disiplin, karakter dalam kegiatan di SDN 2 Separara. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, membangun kolaborasi praktisi seperti kita ini. Teman sejawat pada setiap kegiatan untuk mengembangkan budaya positif. Dan yang kedua, membangun budaya positif dengan tujuan kompetensi global dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, membangun perwujudan pelajar Pancasila untuk peserta didik dalam budaya positif. Dan yang keempat adalah menerapkan budaya positif sebagai pelajar sepanjang hayat. Adapun tolak ukur, yaitu pertama, peserta mampu berkolaborasi dalam setiap kegiatan budaya positif dengan baik. Yang kedua, serta dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar dalam setiap kegiatan yang ada pada umumnya. Dan yang ketiga, peserta dapat mampu menjaga kestabilan setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya, adapun minimasi tindakan yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tindakan aksi ini adalah yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, teman sejawat, guru, murid, dan tenaga pendidikan atau komunitas praktisi KKP, yaitu terkait dengan modul disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya sebagai CGP akan menjelaskan koneksi antar materi, yaitu pada setiap modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Karena ini adalah berkaitan antar materi. Memberikan sarana dan prasarana atau fasilitas murid yang membuat kesepakatan yang telah kita sepakati bersama-sama dan serta menyetujuinya tanpa ada paksaan. Selanjutnya, sosialisasi kepada praktisi, teman sejawat, dan murid tentang pertumbuhan disiplin dan karakter dalam berbagai kegiatan, itu baik formal atau non formal. Selanjutnya, menumbuhkan penanaman dan serta membiasakan nilai profil Pancasila pada setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan setiap kegiatan yang sudah atau sedang dilaksanakan dan menumbuhkannya, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai profil Pancasila agar setiap saatnya. Selanjutnya, sosialisasi kepada semua warga sekolah dan semua komunitas, baik praktisi lain tentang penerapan budaya positif yang akan kita terapkan. Saya akan memaparkan materi-materi budaya positif, di mana ini adalah banyaknya ada 7, yaitu konsep utama dalam budaya positif. Ini adalah kewajiban kita sebagai guru penjaskes atau guru kelas dan komunitas lainnya. Yang pertama, ada namanya istilahnya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol atau restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang dia inginkan, apa yang mereka inginkan, apa yang dia inginkan, dan menghargai diri sendiri untuk mendapat nilai-nilai yang mereka percayai. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua konsep yang identitasnya gagal. Yang pertama yang berupa hukuman sama penghargaan. Ini yang tidak boleh dalam kurikulum mereka belajar. Dan selanjutnya menyebutkan masalah dan merasa rendah diri serta mentalnya down. Nah, bagaimana dengan bentuk penghargaan? Bentuk penghargaan yang akan terjadi ketika identitas gagal. Anak akan pembelajaran menjadi tidak efektif. Hubungan akan menjadi rusak. Kreativitas anak akan mati. Sistem ranking. Nah, ini sistem ranking yang biasanya digunakan bisa dikatakan setiap semester. Serta yang terakhir merampas hak untuk menghargai dirinya. Di dalam hal ini, saya akan menjelaskan masalah 5 posisi kontrol restitusi. Dalam 5 kontrol restitusi ini, yang pertama sebagai guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pendidik dijadikan sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajerial. Selanjutnya adalah membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama-sama antara peserta didik sama murid. Nah, di sini dalam kesepakatan ini, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk efektifnya guru dan siswa itu harus membuat kesepakatan. Kesepakatan bukan peraturan. Dalam kesepakatan itu, yang pertama, guru nanti akan merancangkan keyakinan kelas melalui kegiatan kelas yang dilakukan bersama-sama antara guru dan murid. Dan guru dan murid secara sadar dan senang berkomitmen konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan selanjutnya, tumbuh dan berkembang karakter murid sebagai hasil terbiasa budaya positif. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan sikap dan perilaku budaya positif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dengan karakter yang lebih kuat lagi, ini menurut dosen tahun 2004. Nah, apa ciri-ciri restitusi? Ciri-cirinya ada sebagai berikut. Pertama, akan memperbaiki hubungan antara siswa dan pendidik. Yang kedua, tawaran. Ini bukan paksaan. Selanjutnya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu sendiri. Dan selanjutnya, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang terakhir adalah fokus pada solusi. Nah, di sini adalah segitiga restitusi. Ada 3 caranya. Yang pertama, kita menggunakan menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di dalam hal ini, dalam menstabilkan identitas, kita tidak boleh langsung memojokkan pada anak, tapi harus mengetahui dulu kira-kira kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Dan yang selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukannya. Inilah tindakan yang kita harus lakukan ketika melaksanakan masalah yang ada pada segitiga restitusi ini. Dan selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ada 2. Apa itu? Yaitu dalam kasusnya kita harus menanyakan pada anak, kira-kira kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, di mana keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ini antara anak dan pendidik. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa? Terima kasih. Inilah budaya positif yang kita akan laksanakan. Baik saya sebagai CGP atau teman-teman
komunitas lain praktisinya dalam budaya positif, yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita laksanakan karena ini adalah kewajiban kita sebagai pendidik. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Moderator. Kepada beliau kami silakan. Dua jarak putri wakili sehubungan dengan apa istilahnya tadi, pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila, bagaimana sebenarnya sikap guru yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila itu memberikan suatu kemajuan-kemajuan di sekolah tersebut tempat dia mengajar. Contohnya, apakah cukup hanya di dalam lingkungan sekolah itu tanpa diketahui oleh orang lain atau SD-SD lain, ya? Kalau kita mau dicontohi atau mau dikenal oleh sekolah lain atau di luar kecamatan, bagaimana caranya supaya sekolah kita yang menjadi sekolah profil Pancasila itu terkenal sampai di luar kecamatan. Demikian. Assalamualaikum. Pelajar Pancasila. Di dalam pelajar Pancasila ini kita harus mengetahui dulu apa contoh-contoh pelajar dari Pancasila. Yang pertama ada namanya berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis. Dan selanjutnya bergotong royong. Dan apa saja? Mandiri, ya, mandiri. Nah, dari profil pelajar Pancasila tersebut, kita biasa harus menerapkannya. Dan ada yang juga namanya bergotong royong. Bergotong royong, seperti apa bergotong royong? Dengan cara mengupload apa kegiatan, apa program, apa visi yang kita emban itu lewat media sosial. Khususnya di guru penggerak itu ada di situ guru berbagi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah baik di dalam pembelajaran itu maupun di tingkat istilahnya dengan teman sejawat, dengan wali murid dan sebagainya. Itu untuk diketahui. Kalau diketahui oleh semua itu harus kita bisa bagaimana cara kreativitas kita. Guru penggerak itu kita dituntut untuk berkreativitas, berinovasi, mengeluarkan ide-ide yang baru. Nah, sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Budaya positif itu. Budaya positif itu sudah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Seperti menyambut siswa, kemudian gotong royong seperti menyapu halaman, membersihkan lingkungan sekolah dengan bersama-sama, itu sudah masuk gotong royong. Nah, seperti di sekolahnya Pak Ketua itu, kita harus membimbing sehingga bisa dia berhasil program sekolah. Jadi CGP di sini tidak hanya berdiri sendiri, tapi perlu dukungan dari rekan-rekan yang lain. Dan sekarang mungkin Bapak Ibu sudah tahu untuk calon pengawas dan calon kepala sekolah sekarang syaratnya salah satunya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kalau tidak ada sertifikat guru penggerak maka tidak bisa menjadi pengawas dan kepala sekolah. Itu nilai poinnya. Jadi semoga sekali lagi Bapak Ibu guru di sini tergerak untuk menjadi calon guru penggerak. Oke, Bapak Ibu juga di sini terima kasih karena di sini KKGO-nya sudah maju. Mungkin nanti sudah didaftarkan Pak Ketua untuk ikut komunitas di Merdeka Mengajar. Coba nanti Bapak daftarkan untuk komunitas di Merdeka Mengajar. Karena di sana banyak sekali
didaftarkan nanti di komunitas di Merdeka Mengajar itu untuk komunitas itu Cakrabarat kan lumayan nanti. Oke. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Pak Syaf. Enggak. Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Surya Diakti, guru PJOK dari SDN di kelasnya itu. Apakah kita mengikuti perjanjian yang sudah dibuat oleh guru kelasnya atau kita buat? Dan bentuknya apakah perjanjian kelas ini permanen atau berubah-ubah setiap pembelajaran, berubah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menyusun sesuai tugas kita sebagai PJOK. Ini adalah kesepakatan kelas. Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam kita melaksanakan keyakinan kelas ini, guru dan peserta didik harus bersama-sama membuat kesepakatan. Makanya saya bilang tadi, tidak boleh memaksa. Dan bukan kita gunakan aturan. Kalau aturan dulu, siswa sebelum belajar harus duduk atau peraturan yang ini yang itu. Tapi kalau keyakinan kelas tidak, siswa dan didik dan peserta didik atau pengajar harus membuat keyakinan. Yaitu berupa apa? Ini contoh sebagai peserta didik dan saya si B sebagai pendidik. Tujuannya apa? Nanti ketika peserta didik itu melaksanakan atau melanggar aturan, kembali ke tanya keyakinan, ke keyakinan kelas. Oh iya, kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Nah, makanya tadi lari ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah apa? Suatu proses untuk mengembalikan kesalahan yang ada pada anak, untuk mentaati kesepakatan yang telah kita buat. Jadi keyakinan kelas itu seperti yang disampaikan oleh Pak Guru Samsul tadi, bahwa itu bukan peraturan, ya. Kalau peraturan itu akan apa ya? Kalau peraturan itu kita lebih menjurus ke kepatuhan. Jadi di sini anak itu akan merasa terpaksa untuk mematuhi salahnya. Nah, yang pertama kita mesti menciptakan lingkungan positif dulu. Bagaimana supaya anak itu nyaman dulu, baru kita bisa menghasilkan budaya positif. Jadi dari budaya positif ini nanti akan terlahir profil pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan. Seperti sifatnya yang berkarakter, kemudian sifatnya yang jujur, adil, dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, harus kita ciptakan lingkungan positif dulu di sekolah itu. Harus terlihat nyaman. Hanya tadi kita kembali ke contoh ini lebih spesifik lagi dari penjelasannya Pak Samsul tadi tentang segitiga restitusi. Kemudian misalnya anak ini bermasalah, si A sama si B bermasalah, tadi dia berkelahi. Nah, ini bagaimana cara kita menyikapi masalahnya? Kita panggil dulu, kita tanyakan, stabilkan identitasnya dulu. Misalnya seperti tadi di sini ada apa ya? Langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, misalnya, nah, dulu juga Pak Guru sudah melakukan hal seperti ini. Tapi apa yang kamu lihat sekarang? Pak Guru sukses. Nah, bagaimana cara Pak Guru waktu itu sehingga sekarang Pak Guru bisa menjadi sukses? Padahal sudah melakukan yang kamu lakukan sekarang ini. Nah, seperti itu. Jangan kita menyudutkan dengan masalah yang sedang dia hadapi itu. Biarkan disiplin itu tumbuh dalam dirinya tanpa paksaan. Itu ya, awalnya adalah menstabilkan identitas dulu. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan dengan di sini banyak teman kalian juga yang melakukan hal seperti itu. Kamu itu bukan satu-satunya. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa menjadi contoh dari teman-temanmu yang pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, seperti itu. Jadi dia akan kembali merasa kuat, anak ini. Dia tidak akan merasa terpojokkan dengan kesalahan. Kalau anak ini sudah merasa terpojok dengan kesalahannya, otomatis dia akan melakukannya berulang-ulang. Tapi kita lebih cenderung memberikan hukuman, ya. Kita lebih cenderung memberikan hukuman. Yang kita, kalau itu yang kita lakukan, lebih cenderung kita memberikan hukuman ketimbang menggunakan segitiga restitusi ini, ya.
Memang sebelum kita mengetahui ini, apa ya, termasuk saya sendiri, lebih cenderung ke hukuman. Lebih baik menghukum supaya dia jerah. Nah, itu yang pemahaman seperti itu yang tidak diinginkan di sini. Ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, lanjut ke validasi tindakan. Nah, itu validasi tindakan ini kita akan menanyakan langsung kepada mereka apa sih alasannya melakukan ini. Ya. Kemudian apakah tidak ada cara yang lebih baik selain berkelahi? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita ke keyakinan. Baru kita kembali ke keyakinan kelas itu. Ini loh, kamu kan sudah membuat keyakinan kelas seperti ini, tapi sekarang mengapa seperti ini? Nah, dengan sendirinya nanti anak itu dalam dirinya itu akan timbul rasa kesadaran tanpa kita capek-capek ngomong lagi. Gitu ya. Tapi ini sih tidak serta-merta dari setelah kita melakukan itu langsung plak balik telapak tangan langsung bisa. Ini butuh waktu juga, namanya juga anak-anak ya, butuh proses untuk menjadi yang lebih baik. Tapi tugas kita kan membimbing, mengarahkan mereka supaya terarah ke sana. Jadi di sini kita juga dituntut untuk sabar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Guru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kami. Yang menakuti ini kita tidak usah pungkiri, kita sebagai guru kalau anak-anak tidak ditakuti, anak-anak makin menjadi-jadi. Kita tidak usah pungkiri ya. Semua kita di sini rata-rata menakuti seorang anak itu supaya bisa disiplin, supaya bisa berubah. Kebutuhan pelajaran yang kita kasih itu bisa berbuah maksimal. Itu maksud saya. Kita hanya sebagai menuntun dan mendidik anak. Kenapa? Karena anak sudah ada kodratnya zamannya. Anak itu sudah ada kodrat zaman sejak dia lahir. Makanya anak itu kita tidak boleh paksakan. Kita yakin enggak? Contohnya si anak ini nanti akan jadi tentara contohnya, jadi akan guru. Biasanya ini. Makanya di dalam CGP ini, dalam budaya positif ini, anak yang sering kita laksanakan memberikan hukuman, nanti anak itu menjadi penendam karena memori itu tidak akan pernah terlupakan. Setiap tindakan kita terhadap anak itu akan merasa dendam sepanjang hayatnya. Makanya itu yang dihapus. Kenapa? Karena anak itu sudah ada kodrat sejak dia lahir. Dalam menuntun kodrat anak yang ada pada anaknya, karena anak itu kodratnya sudah ada sejak dia lahir, sejak zamannya. Makanya di dalam CGP ini kita hanya sebagai penuntun dalam proses pembelajaran. Biarkan anak berkolaborasi, biarkan anak mengembangkan dirinya sesuai ide-ide gagasan mereka, sesuai dengan keterampilan mereka. Karena di dalam hal ini anak adalah kita sebagai menghamba kepada anak. Bukan berarti kita menghamba dalam artian bersujud, tidak. Kita menghamba dalam arti adalah memberikan terpenuhnya suatu gerak yang ada pada anak. Nah, selain itu, dalam hukuman ini, anak itu akan merasa menyakitkan, akan merasa tidak nyaman sampai sepanjang hayatnya. Kenapa? Karena tadi kita sebagai penghukum. Makanya anak kita tidak boleh hukum, tapi anak kita sebagai manajerial. Manajerial di sini yaitu menyelesaikan masalah tanpa ada paksaan. Nah, iya, menyelesaikan masalah tanpa kita paksakan anak untuk menjadi lebih baik. Akan kenapa? Karena akan kembali kepada karakter mereka, kembali kepada tadi yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi kepada anak yang merasa bersalah untuk kembali kepada mereka untuk menjadi lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, contohnya, lamun mendek sholat di lain, lamun dia bagus
bagus gerakan dan sholat nilai, itu kan menakuti, bukan menyakiti pasien. Yang saya tanyakan menakuti ini loh pasien, bukan menyakiti. Contoh baru. Iya, sederhana Malik. Terima kasih Pak Irwin, saya paham, makasih. Iya. Menyakiti dan Pak, maksudnya itulah yang dimaksud dengan hukuman termasuk juga. Iya. Memberikan apa itu? Itu kan istilahnya bullying, bisa juga bullying atau paksaan, itu juga termasuk paksaan. Makanya itulah yang dimaksud dengan identitas gagal. Makanya tidak boleh menghukum, itu namanya menghukum anak atau memberikan penghargaan terhadap anak. Dikatakan gagal, apa? Dan ini kan dalam proses pembelajaran budaya positif. Nah, anak itu dikatakan gagal, kita itu dikatakan gagal apabila pertama menyakiti anak, memaksa anak, dan serta menyembunyikan kesalahan. Nanti anak itu akan merasa bersalah. Anak itu tidak akan apa itu? Akan tetap merasa bersalah dengan apa yang akan ia lakukan. Ada istilahnya fobia atau ketakutan. Nah, itulah yang tidak boleh dalam budaya